sedang. Walaupun banyak hal-hal yang mau menggoyahkan, menggoncangkan iman kami di tengah-tengah dunia ini, tapi bersama dengan Tuhan kami terus mengalami ketenangan. Kami bersyukur di hari Sabat ini karena anugerah Tuhan, kami kembali dikumpulkan, kami memuji Tuhan, kami bersorak, kami berglori bagi Bapa Yahweh, karena memang Bapa yang patut dipuji, disembah, diagungkan. Karena Bapa Yahweh Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Raja yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami rindu diberkati oleh Dafan atau firman-Mu, mempelai-Mu Tuhan. Beri hikmat, taruh kuasa perkataan, berbicaralah menurut kehendak Roh Kudus. Kuasa kegelapan setan, roh jahat mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Baik kami yang beribadah di tempat ini, yang mengikuti live streaming, semua diberkati. Kami sambut Dafar Elohim atau firman-Mu di dalam nama Adonai Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sahabat Shalom. Sekali lagi sahabat Shalom. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita. Puji Tuhan, hari ini kita sudah berglori, memuji, bersorak bagi Tuhan. Saya banyak kali ya, ketika tadi sementara memuji Tuhan dan mengingat materi khotbah hari ini, saya renungkan beberapa kali saya susun khotbah itu karena memang minta Roh Kudus yang beri hikmat selalu berkaitan dengan puji-pujian. Jadi waktu WL atau Kasan membawa puji-pujian itu, beberapa kali saya lihat pengalaman itu berkaitan sekali dengan tema khotbah yang beberapa kali saya sampaikan. Dan hari ini juga berkaitan. Tadi kita berseru bagi Tuhan, kita berglori, kita bersorak-sorai, kita bernyanyi, kita menyembah. Nah hari ini kita akan belajar kuasa karena sorak-sorak dan pujian orang benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kuasa karena sorak-sorak dan pujian orang benar. Jadi kita harus tahu dan harus ingat bahwa di dalam pujian orang benar, di dalam sorak-sorak orang benar ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Mari kita akan langsung saja kita membuka kitab suci kita bangkit berdiri. Bagian yang pertama, ayat pertama ini kita akan baca di dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-16. Memang ada banyak ayat-ayat, sebentar nanti kita akan baca. Tapi kita lihat dulu di dalam kitab Yosua 6 ayat 16. Sudah dapat kita baca bersama-sama firman Tuhan ini di dalam kitab Yosua 6 ayat yang ke-16. Saya ambil dari terjemahan ILT. Nah, saya ambil ada kalanya di ILT atau di terjemahan baru. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Dan terjadilah pada ketujuh kalinya para imam itu meniup sangkakala. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Yahweh telah menyerahkan kota ini kepadamu. Amin. Silakan duduk. Nah, kalau kita lihat di dalam Yosua yang ke-6 ini, kita semua tahu ceritanya, yaitu ketika orang Israel mau berebut kota Yeriko. Dan ada tembok yang tebal. Sudah pernah juga dijelaskan oleh Pak Gembala, tebalnya sekitar 6 meter, tingginya sekitar 14 meter. Jadi begitu kokoh. Memang di zaman dulu kota-kota itu harus ada tembok perlindungan. Karena ketika ada tembok, musuh sulit untuk menyerang. Beda dengan sekarang, biar pakai tembok tebal. Kalau dihantam dengan mother of bomb, bukan cuma tembok, satu negara bisa hancur. Dengan kecanggihan alat perang sekarang, saudara kan bisa lihat negara-negara yang mempersiapkan senjata perang yang canggih. Kalau sekarang, biar tembok 6 meter tebalnya, tinggi 14 meter bisa hancur. Dihantam dengan satu roket saja langsung hancur. Tapi saudara, zaman dulu harus ada tembok-tembok karena peperangan waktu itu mereka harus pakai pedang, harus tombak, harus ada perisai sebagai penangkis.
Dan mereka kalau bangsa-bangsa membuat tembok itu sulit untuk diserang. Dan kota Yeriko itu memiliki tembok yang tebal. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada Yosua ketika dia dipercayakan Tuhan, didelegasikan tugas untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan karena Musa telah Tuhan panggil. Yosua diberikan hikmat. Dia mengangkat para imam dengan pakaian kudus, mereka memikul tabut Tuhan. Ada yang di depan dengan meniup sangkakala dan disuruh supaya selama 7 hari kelilingi kota Yeriko. Bukan kecil kota Yeriko, dikelilingi selama 7 hari. Nanti pas pada hari ke-7 baru Yosua suruh harus bersorak ketika mendengar sangkakala ditiup. Ya, sangkakala yang seperti saya tiup tadi. Jadi karena hari ini ada juga para kekasih ibu yang hadir kali ini, saya lihat untuk pertama kali ya. Kalau saya perlu tahu yang lain. Jadi yang kami tiup tadi itu shofar atau sangkakala. Nah itu waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko dengan peniupan sangkakala dan sorak-sorak. Jadi ketika mereka sudah selesai mengelilingi 7 kali dan pas pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Jadi kalau dihitung-hitung bukan 14, 13 kali mereka mengelilingi kota Yeriko. Pas pada hari yang ketiga, pas ke-13 kali mereka kelilingi, baru sangkakala Tuhan ditiup. Dan terjadilah pada ke-7 kalinya para imam itu meniup sangkakala. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Yahweh telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi tembok yang tebal yang tinggi itu hancur bukan dengan senjata seperti sekarang ini, hanya dengan suara sorak-sorai dan suara sangkakala. Makanya kalau tadi kita bersorak bagi Tuhan, serukan nama Yesua. Yesua telah bangkit dan hidup karena Dia adalah Raja dari segala raja. Dia harus dipuji, Dia harus disembah. Kalau kita baca saudara dalam kitab Wahyu, ketika kumpulan orang banyak di Samaim atau di surga mereka bersorak-sorak, firman Tuhan katakan suaranya bagaikan desau air bah. Jadi Tuhan senang dengan sorak-sorai. Nanti sebentar kita akan lihat. Jadi hari ini kita akan lihat dari judul yaitu sorak-sorak dan pujian orang benar yang mendatangkan kuasa, atau ada kuasa di dalam sorak-sorak dan pujian orang benar. Nanti sebentar kita akan lihat mengapa sampai ada kuasa di dalam sorak-sorak dan pujian orang benar. Dan bagian yang ketiga, siapa-siapa yang disuruh Tuhan untuk bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Nah, tapi kita lihat bagian yang sesuai dengan judul saat ini, yaitu sorak-sorak dan pujian orang benar itu ada kuasa. Contohnya seperti orang Israel ketika mereka mau merebut kota Yeriko yang ada penghalang. Penghalangnya itu tembok. Tembok itu sebagai tempat penghalang. Saya mau juga sampaikan, kalau dalam perjalanan hidup kita ada halangan seperti bangsa Israel menghadapi kota Yeriko ada tembok, mari belajar bersorak bagi Tuhan, memuji Tuhan, senangkan hati Tuhan. Pasti semua tembok penghalang akan hancur. Amin. Tanpa kita langsung berdoa, hanya bersorak-sorak memuji Tuhan, langsung ada kuasa dari Bapa Yahweh. Terus kita lihat 1 Samuel 4 ayat yang ke-5. Dan terjadilah ketika tabut perjanjian Yahweh itu masuk ke dalam perkemahan, maka seluruh orang Israel menyorakkan pekik yang gegap gempita dan bumi pun bergoncang dengan sorak-sorai bangsa Israel ketika mereka rebut kembali tabut perjanjian yang ada di orang Filistin. Saat masuk ke perkemahan bangsa Israel, mereka bersorak, dan apa yang terjadi saudara? Goncangan yang luar biasa. Dikatakan dan bumi pun bergoncang. Sehingga saudara, orang Mesir waktu mendengar, mereka katakan mereka jadi takut karena mereka tahu bahwa Tuhan Elohim Bapa Yahweh ada bersama dengan orang Israel.
Walaupun memang kalau kita baca satu pasal ini, karena orang Israel mereka tidak sungguh-sungguh, termasuk ada anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas, maka mereka mengalami kekalahan. Tapi kita simak di sini itu tentang bagaimana ketika mereka bersorak dan tabut Tuhan ada di kemah Tuhan, waktu mereka merebut kembali tabut perjanjian itu, dan mereka waktu bersorak terjadi gempa bumi. Karena dikatakan bumi pun bergoncang. Terus lagi kita lihat ayatnya. 1 Samuel yang ke-17 ayat 52. Kalau ini terjemahan baru. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai ke Gad dan sampai ke Ekron. Luar biasa, cuma dengan sorak-sorai mereka mengejar orang Filistin. Bahkan dikatakan orang Filistin yang meninggal waktu itu bergelimpangan di jalan. Cerita ini ketika Daud sudah kalahkan Goliat. Ketika Daud kalahkan Goliat dan orang Israel bersorak-sorai, maka mereka mengejar. Hanya Goliat yang dikalahkan dan ada sorak-sorai dari bangsa Israel, maka seluruh orang Filistin lari, bahkan bergelimpangan di jalan. Luar biasa karena sorak-sorai dan pujian dari orang Israel. Terus lagi 2 Tawarik 20 ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian, dibuat Yahweh penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini ketika Yosafat dia menjadi raja Yehuda dan dia diserang, dikepung oleh Amon dan Moab dan orang-orang pegunungan Seir. Tetapi Tuhan beri hikmat kepada Yosafat, dia mengangkat juga para imam dengan pakaian kudus dan mereka saudara menyanyikan pujian bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Yahweh. Dan ketika mereka pun bersorak, mereka memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan musuh saling berhantaman. Luar biasa. Setan dikalahkan dengan pujian, dengan sorak-sorai. Masalah pergumulan hidup dikalahkan dengan sukacita. Makanya memang ada ayat katakan, biarlah hatimu bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan tidak pernah suka dengan sedih. Tuhan tidak pernah senang dengan murung-murung, apalagi dengan patah hati, kecewa, gundah gulana, bersungut-sungut, berbantah-bantah, maraju, orang Manado bilang. Tuhan tidak paling suka. Ingat orang Israel waktu mereka bersungut-sungut, bukan Tuhan tolong, bukan mari hai bangsaku yang aku keluarkan dari tanah Mesir, bukan, malah Tuhan kasih murka. Waktu mereka bersungut-sungut, malah ketika mereka semangat memuji Tuhan, mereka sudah bersorak-sorai. Di situ Tuhan nyatakan kemuliaan, ada pertolongan. Makanya kalau orang mama raju, kalau sesama mempelai, sesama jemaat masih baku buju. Tapi kalau Tuhan hanya jaga buju. Kalau maraju biar ke sana maraju. Tapi puji Tuhan kalau di Elkanah tidak seperti itu, masih jaga buju. Masih jaga kasih kuat. Tapi kalau Tuhan tidak pernah suka dengan yang bersungut-sungut, berbantah-bantah, kecil hati, patah hati, kecewa, tidak mau datang beribadah, tinggal di rumah. Tidak seperti itu. Tuhan senang dengan sorak-sorai. Amin. Tuhan suka dengan kegirangan. Nanti sebentar kita lihat mengapa, saudara, karena Tuhan pun, Bapa Yahweh pun bersorak-sorai. Tapi kita lihat dulu bagian yang pertama sesuai judul. Ketika mereka, yaitu orang Israel, mereka bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian, dibuat Yahweh penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Dan firman Tuhan katakan ketika orang Amon, Moab, pegunungan Seir terpukul kalah, orang Israel menjara begitu banyak jarahan, sampai 3 hari mereka menjara, tidak bisa mereka angkut semuanya karena begitu banyak. Artinya begini, kalau kita selalu bersorak-sorai, bersukacita dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan pujian, dengan penyembah, dengan seruan kita, masalah kita akan pergi, masalah kita akan selesai, dan Tuhan akan berikan kita berkah. Amin. Ada berkat, kita akan menjara.
mengalami kelimpahan sukacita dan sejahtera, kelimpahan jasmani dan rohani. Terus lagi, Esra 3 ayat 11. Nah ini ketika mereka meletakkan dasar bait Yahweh saat mereka kembali dari pembuangan, dan mereka berbalas-balasan dalam memuji dan bersyukur kepada Yahweh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya atas Israel, dan seluruh umat menyorakkan pekik yang gegap gempita dan dengan memuji kepada Yahweh, dan telah diletakkannya fondasi bait Yahweh. Ini sukacita luar biasa yang dimiliki oleh orang Israel. Ketika mereka sudah kembali dari pembuangan, saat mereka meletakkan dasar bait Yahweh, ada saudara sorak-sorai di sana, ada sukacita. Ketika kita membangun kehidupan rohani kita terus dengan sukacita. Amin. Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat 25-26. Nah ini cerita tentang Rasul Saul atau Paulus ketika ditangkap di Filipi dan dia dimasukkan ke penjara. Dan saudara, saat dia dimasukkan ke penjara, dia sendiri, dia dengan Silas. Tapi apa yang mereka lakukan kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25-26. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. Jadi waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan berdoa, tahanan yang lain mereka mendengar. Berarti mereka tidak berdoa di dalam hati, mereka tidak memuji di dalam hati. Amin. Tentunya mereka memuji itu bukan cuma sekedar memuji, tapi dengan hasrat hati yang sungguh, dengan passion. Nah, banyak kali penggembala katakan berdoa itu harus dengan passion. Berdoa itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar supaya ada kuasa. Amin. Ada kuasa di sorak-sorai dan pujian kita. Nah terus, dan para tahanan mendengarkan mereka, dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang besar, sehingga fondasi penjara itu terguncang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan belenggu-belenggu semuanya terlepas. Penjara terlepas belenggu-belenggunya, terjadi gempa bumi. Banyak kali setan mau memenjara hidup kita, banyak kali masalah mau membelenggu hidup kita, tantangan pergumulan hidup banyak kali mau saudara memenjarakan kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita berdoa, semua pasti terlepas. Amin. Saya walaupun 1 minggu ini ada yang jemaat-jemaat sudah tahu, saya bergumul dengan kaki. Nanti kemarin saya sudah agak bebas jalan, tapi dari hari Minggu saya sudah rasa waktu mau ke Oma itu hari Senin pagi, dari hari Minggu saya sudah rasa kaki kanan saya sudah sakit, tapi saya cuek aja. Waktu pagi-pagi itu mau pergi ke Oma sudah agak rasa, tapi tetap karena pelayanan pergi. Kembali juga. Nah, pulang dari kota Mobagu itu sampai di rumah malam, dikompres dengan air panas, dikasih minyak panas, malah bangun pagi hampir saya tidak bisa berdiri. Mau dikasih sentuh saja begini sakitnya tuh di sini, di kaki maksudnya. Beberapa hari memang. Tapi puji Tuhan karena tetap bersyukur saja, saya tidak minum apa-apa. Tidak minum obat, cuma oles-oles dengan minyak, urut-urut itu saja. Karena menyadari kalau kesalahan, minta ampun. Kalau teguran Tuhan, minta ampun. Kalau proses, bersyukur. Kalau kuasa setan sudah ditengking, pasti dia lari. Dan puji Tuhan, kemarin sudah mulai. Tadi saudara, saya memang sengaja buka sepatu karena panas. Saya mulai melompat. Sudah, ternyata semua. Luar biasa. Saya terus memuji Tuhan. Walaupun memang sakit, tapi memuji Tuhan, di rumah memuji Tuhan, ya, akhirnya sudah sembuh. Ada strategi Pak Max, kalau kaki mulai rasa sakit, memuji Tuhan. Amin. Kalau boleh bersorak, melompat, pasti ALK, pokoknya semua dia pergi. Ya puji Tuhan. Jadi dengan puji-pujian, Paulus dan Silas mereka ketika memuji dan berdoa, sendi-sendi penjara terlepas, belenggu
bahkan terjadi gempa bumi. Ini hebat. Hanya dengan pujian dan doa terjadi gempa bumi. Nah sekarang bagian selanjutnya, mengapa ada kuasa di dalam sorak-sorai dan pujian orang benar, dan mengapa kita harus bersorak bagi Bapa Yahweh? Jawabannya bagian pertama, karena Bapa Yahweh bertakhta di atas pujian. Amin. Bapa Yahweh bertakhta di atas pujian atau bersemayam di atas pujian. Ayatnya Mazmur 24 ayat yang 22 ayat yang keempat. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Bukankah kita adalah Israel di dalam Yesua? Amin. Saya sudah khotbah Sabat lalu kan, 2 minggu lalu, bahwa kita yang dibaptis di dalam Yesua, oleh darah Yesua, kita adalah Israel. Amin. Ketika kita bersorak bagi Tuhan, ketika kita memuji, berglori bagi Tuhan seperti tadi. Makanya berulang-ulang saya sampaikan, kalau WL atau Kasan mau susun lagu, jangan cuma 5, kalau boleh lebih, 1 album, supaya betul-betul kita senangkan hati Tuhan. Amin. Karena saudara, Tuhan senang dipuji, sebab kita ini adalah ciptaannya. Kita diciptakan tujuannya secara khusus manusia segambar dengan Tuhan, dengan tujuan apa? Supaya kita menyembah Dia, memuji Dia. Karena Bapa Yahweh tidak bisa menyembah dirinya sendiri, tidak bisa memuji dirinya sendiri. Kita umat-umatnya yang telah diciptakan yang harus menyembah Dia. Nanti sebentar judul bagian yang ketiga, atau ya bagian yang ketiga yang saya sudah katakan tadi, siapa-siapa yang harus menyembah Dia. Bukan cuma manusia, semua yang ada di bumi ini akan bersorak-sorai atau memuji Tuhan. Jadi hal yang pertama, mengapa ada kuasa di dalam sorak-sorai dan pujian orang benar, dan mengapa kita harus bersorak bagi Bapa Yahweh? Karena Bapa Yahweh bertakhta di atas pujian. Terus lagi, ini gambarnya saudara, ini cuma gambaran. Kalau Tuhan hadir dalam kemuliaan seperti ini kan luar biasa. Amin. Ketika kita memuji, menyembah, bersorak, Tuhan bertakhta. Kalau Dia bertakhta, saudara, ada kemuliaan. 24 tua-tua saja mereka tersungkur dan menyembah Tuhan ketika mereka melihat Tuhan bertakhta. Karena memang hanya Tuhan Bapa Yahweh, Tuhan Yesus yang patut dipuji. Terus lagi, sebab Bapa Yahweh adalah Tuhan yang maha besar dan layak dipuji atau patut dipuji. Saya pakai kata layak dalam konteks, kata layak sudah dalam konteks yaitu untuk memuji Tuhan. Karena memang kita juga lihat dari konteks, sebab ada ayat-ayat juga yang mendukung. Mazmur, mari kita lihat Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah, biarlah kita bersorak-sorai bagi Yahweh, biarlah kita bersorak bagi batu cadas keselamatan kita, biarlah kita datang ke hadapannya dengan ucapan syukur, biarlah kita bersorak baginya dengan nyanyian. Jadi datang ke Tuhan bukan bersungut-sungut, bukan murah-murah, bukan saudara malas-malas. Dengan sukacita, dengan bersorak-sorai. Dikatakan dengan ucapan syukur, biarlah kita bersorak-sorai baginya dengan nyanyian. Sebab Yahweh adalah Elohim yang maha besar dan Raja yang maha besar di atas segala ilah. Amin. Karena Bapa Yahweh dikatakan Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan yang maha besar dan patut atau layak dipuji. Terus kita lihat lagi ayat referensi Mazmur 96 ayat 45. Sebab Yahweh maha besar dan layak dipuji, Dia layak disegani di atas segala ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh telah menciptakan langit. Mengapa Bapa Yahweh bertakhta di atas puji-pujian? Karena memang Dia adalah Tuhan yang patut, yang layak disembah. Mengapa kita harus bersorak-sorai bagi Bapa Yahweh? Mengapa ada kuasa dalam pujian? Karena memang Tuhan kita Bapa Yahweh yang patut, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Dia Tuhan yang maha besar. Terus lagi, karena Bapa Yahweh adalah Raja yang kekal. Kalau tadi Bapa Yahweh adalah Tuhan yang maha besar, yang layak dipuji. Yang kedua di sini saudara, karena Bapa Yahweh adalah Raja yang kekal. Mazmur 97 ayat 1. Yahweh adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Mazmur 91 ayat 10.
93 ayat 1. Yahweh adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Yahweh berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyah. Karena Bapa Yahweh, Dia adalah Raja yang layak atau yang patut diagungkan, yang patut dipuji. Terus lagi, karena Bapa Yahweh juga bersorak-sorai. Karena Bapa Yahweh juga bersorak-sorai. Makanya saya sudah dari awal tadi katakan, Tuhan senang dengan kegirangan, dengan sukacita, tapi bukan pesta pora. Saya lihat begini, sedangkan hanya untuk dunia, wow, luar biasa. Apalagi sekarang kan lagi sementara piala apa ini? Asia atau piala apa ini? AFF U19. Mereka saudara yang penonton tadi malam itu Indonesia hantam 5-1 Filipina karena terpengaruh dengan Filistin tadi. Filipin mereka bersorak-sorai di stadion, luar biasa. Sorak-sorak dari saudara, bayangkan 2 kali 45 berarti 90 menit. Itu tidak berhenti bersorak-sorai terus. Itu hanya untuk dunia. Jangan kalah saudara, amin. Jangan kalah. Untuk dunia saja, untuk manusia mereka bersorak-sorai, apalagi untuk Bapa Yahweh. Karena memang Bapa Yahweh juga bersorak-sorai. Ayatnya saudara kita lihat, Sefanya 3 ayat 17. Yahweh Elohimmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberitakan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Tuhan saja bersorak, bagaimana dengan kita? Amin. Jadi hari ini saudara, memang saya sudah pernah khotbah tentang puasa dalam pujian, tapi hari ini lebih detail lagi tentang ayat-ayat, bagaimana kita belajar untuk bersorak-sorai, memuji, menyembah Tuhan. Mengapa ada puasa? Karena ternyata Tuhan mau kita harus melakukan itu, sebab Tuhan pun bersorak-sorai. Nah sekarang, siapa yang harus bersorak dan memuji Bapa Yahweh? Ini pertanyaan lagi. Siapa yang harus bersorak dan memuji Bapa Yahweh? Yang pertama, mempelai Tuhan Yeshua HaMasiah. Tentunya mulai dari mempelai atau umum katakan hamba-hamba Tuhan. Ayatnya Mazmur 113 ayat 1-2. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh, diberkatilah nama Yahweh dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Para mempelainya, umat-umatnya, dan sebentar juga orang-orang benar, orang-orang kudus. Tapi khusus di bagian pertama ini, para mempelainya, para imam-imamnya. Ini ayat lagi, Mazmur 132 ayat 9. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Mazmur 132 ayat 16. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan kirang. Jadi siapa-siapa yang harus bersorak, harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan? Para mempelainya atau para pelayan-pelayan, para gembala, para nabi, para rasul atau kelima jawatan roh. Itu khusus. Kalau 5 jawatan roh itu yang dipercayakan Tuhan untuk melayani. Kalau kita dalam pelayanan ini, kita memang meluaskan itu. Ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada penginjil, ada guru. Karena Efesus 4 ayat 11 itu diberikan untuk pembangunan tubuh Yesua. Itu tidak hanya di perjanjian lama, sampai sekarang untuk tubuh HaMasiah terbangun, Tuhan pakai rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru. Nah ini para mempelai ini disuruh Tuhan harus bersorak, harus memuji, harus menyembah Tuhan, harus mengagungkan Bapa Yahweh. Makanya memang dari para mempelai
kita harus menunjukkan semangat kita untuk terus memuliakan Tuhan. Terus lagi, jemaat Tuhan atau orang-orang benar. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Yahweh dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Mazmur 31 ayat 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Yahweh, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nah, kata layak ini konteksnya kita disuruh Tuhan untuk memuji Tuhan. Kita layak untuk memuji Tuhan. Kalau konteks pertama tadi kata layak, yaitu kita pakai untuk memuji Bapa Yahweh. Karena memang ada dasar ayat yang saya bacakan. Jadi yang kedua di sini, jemaat Tuhan atau orang-orang benar, orang-orang kudus, kita semua layak untuk memuji Tuhan. Terus lagi, Mazmur 115 ayat 17 sampai 18. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Yahweh, dan bukan semua orang yang turun ke dalam tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Yahweh sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mengapa kita harus memuji Tuhan, bersorak, menyembah Dia? Karena di dunia orang mati tidak akan seperti itu. Bukan orang mati yang akan memuji Tuhan, orang hidup. Amin. Apalagi kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, patutlah, layaklah kita memuji Tuhan. Amin. Karena bukan orang-orang mati, katakan begini, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Yahweh, bukan. Kita yang hidup. Terus lagi, bagian selanjutnya, langit, bumi, laut, sungai, dan pohon-pohon. Jadi yang memuji Tuhan ternyata imam-imam atau para mempelainya, jemaat atau orang-orang benar, orang-orang kudus. Tapi ternyata alam semesta ini juga disuruh Tuhan memuji. Kita lihat ayat-ayatnya. Langit, bumi, laut, sungai, dan pohon-pohon, dan segala isinya. Mazmur 96 ayat 11 sampai 12. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Kalau manusia malas memuji Tuhan, Tuhan pakai pohon-pohon. Bukankah ada ayat berkata, pohon-pohon pun bertepuk tangan. Amin. Bahkan sampai batu-batu pun memuji Tuhan. Luar biasa. Terus lagi, Mazmur 97 ayat 1. Yahweh memerintah, biarlah bumi bersukacita, biarlah gugusan pulau-pulau bergembira. Mazmur 98 ayat 4. Bersoraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi, petikanlah dan bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Jadi langit, bumi, laut, dan segala isinya, pohon-pohon, semua saudara, alam semesta ini pun disuruh Tuhan memuji Tuhan. Mazmur 98 ayat 5 sampai 8. Bermasmurlah bagi Yahweh dengan harpa dan suara mazmur, dengan trompet dan bunyi sangkakala. Bersoraklah di hadapan Raja Yahweh. Biarlah laut dan segala isinya bergemuruh, dan dunia serta semua yang tinggal di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, biarlah gunung-gunung bersukacita. Luar biasa. Sungai-sungai bertepuk tangan. Bagaimana kita melihat sungai bertepuk tangan? Kalau manusia malas memuji Tuhan, sungai-sungai bisa bertepuk tangan. Kalau dia bertepuk tangan, saudara, luar biasa kali bertepuk tangan. Sampai gedung-gedung besar dia bawa, dihantam, jembatan putus. Makanya kalau kita diberi kesehatan, pakai tenaga kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya bisa beri motivasi hari ini. Jangan malas-malas kalau memuji Tuhan. Jangan setengah-setengah kalau mau bersorak bagi Tuhan. Dengan segenap kekuatan. Saya banyak kali termotivasi dengan cara istri saya memuji Tuhan. Walaupun kondisinya saya banyak tahu. Seringkali perut sakit, kaki sakit.
Pokoknya banyak hal yang dialami. Tapi kalau so memuji Tuhan, itu semua tidak dipeduli. Karena memang kalau kita memuji Tuhan, kita mau senangkan hati Bapa Yahweh. Amin. Bayangkan langit, bumi, laut, sungai-sungai, pohon-pohon, semua disuruh Tuhan memuji Tuhan. Ada lagi Yesaya 44 ayat 23. Bersorak-sorailah hai langit, karena Yahweh telah bertindak. Bersoraklah hai bagian bumi yang paling bawah. Kumandangkanlah sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan dan setiap pohon di dalamnya. Karena Yahweh telah menebus Yakub dan memuliakan dirinya di Israel. Kalau manusia malas bersorak-sorai, Tuhan katakan di sini, bagian bumi yang paling bawah, bayangkan kalau dia keluar lahar dari dalam bumi, meletus gunung-gunung menabi, itu hebat. Terus lagi, segala bangsa dan segala yang bernafas. Jadi para mempelainya, umatnya, orang-orang benar, orang-orang kudus, alam semesta ini, langit, bumi dan segala isinya harus bersorak, memuji, menyembah Tuhan. Yang seterusnya, segala bangsa dan segala yang bernafas. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai seluruh bumi. Sebab kasih-Nya dahsyat atas kita dan kesetiaan Yahweh untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 150 ayat 1-3. Sebenarnya ayat 6, tapi saya senang tulis dari ayat pertama. Karena ini juga alat-alat musik yang disuruh Tuhan dipakai untuk memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah Elohim dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Terus ayat yang ke-4-6. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Yahweh. Haleluya. Amin. Segala bangsa dan segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekarang masuk pada kesimpulan. Tidak lama, saya khotbah ini tidak lama. Masuk kesimpulan. Mazmur 95 ayat 6-8. Marilah, biarlah kita. Kesimpulannya disuruh Tuhan. Kita harus marilah memuji dan menyembah Tuhan. Saya baca terus ayatnya. Marilah, biarlah kita menyembah dan sujud. Biarlah kita berlutut di hadapan Yahweh pencipta kita. Jadi kalau kita tadi bersorak-sorak, melompat-lompat, hei berglori bagi Bapa Yahweh, sebentar pun kalau kita berlutut menyembah, itu firman. Amin. Tuhan suruh kita apa? Marilah, biarlah kita menyembah dan sujud. Biarlah kita berlutut di hadapan Yahweh pencipta kita. Sebab Dia adalah Elohim kita dan kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba di tangannya. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa di padang gurun. Terus lagi, Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita telah dipersiapkan Tuhan sebagai calon-calon mempelai. Kalau tiba hari perkawinan anak domba, Yesus sebagai mempelai pria, kita akan terus menyembah Dia. Karena memang tugas kita disamai di surga nanti, kita akan terus memuji menyembah Dia. Saya sudah pernah sampaikan, kalau berkhotbah para mempelai mungkin cuma sampai di bumi, tapi kalau bersorak-sorai memuji menyembah itu terus-terus sampai selama-lamanya di surga. Amin. Saya tidak taruh ayatnya, tapi saya mau bacakan. Wahyu 7 ayat yang ke-10. Wahyu 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Elohim kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan
hadapan takhta itu dan menyembah Elohim sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Elohim kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita serukan. Amin. 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 Bapak Yahweh memberkati. Saya pakai tanda seru 3 kali supaya memang betul-betul harus diserukan. Sehingga kita belajar berseru bagi Tuhan. Amin. Bersorak-sorai bagi Bapak Yahweh. Pasti kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena memang ternyata kita lihat di kitab Wahyu, ini sampai di Samaria, sampai di surga. Wahyu 7 ayat 10 sampai 12, saudara bisa catat ayatnya. Dikatakan, saya baca sekali lagi karena sudah kesimpulan bagian akhir. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Elohim kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka bersujud di hadapan takhta itu dan menyembah Elohim sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Elohim kita sampai selama-lamanya. Amin. Di sini bagian akhir juga sama. Amin. Makanya saya kasih tulis di sini, Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami disuruh oleh Tuhan supaya kami tetap bersemangat, bersorak-sorai, berseru, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah, berlutut bagi Bapak Yahweh. Karena ada kuasa. Tuhan bertakhta di atas pujian. Karena Tuhan kami Tuhan yang kekal, Raja damai, Tuhan yang luar biasa, pencipta alam semesta, bahkan yang bertakhta di Samaria sampai selama-lamanya, yang patut dipuji disembah. Kami terus mau belajar untuk menyembah, bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kembali kami mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berkatilah penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi mempelai-Mu yang Tuhan pakai. Haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak. Haleluya, kita sudah diberkati dengan kebenaran daftar, kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita